Pas petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Indonesia Cemas 2025 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo kali ini berkaitan dengan seruan protes terhadap situasi bangsa yang semakin banyak persoalan dan kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Polisi mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Silang Selatan Monas dan sekitarnya selama aksi berlangsung. Bagaimana situasi terakhir di kawasan Patung Kuda? Sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana. Asri, apa saja yang dituntut dalam aksi unjuk rasa sore ini, Aci? Ya, Cynthia, setidaknya ada 11 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM-SI, begitu dalam aksi. Saya menjelaskan apa saja poin tuntutan, saya ingin menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi saat ini, di mana mahasiswa ini berupaya untuk mendorong ataupun juga membuka barikade yang dipasangkan oleh polisi di depan patung kuda. Juga melakukan orasi. Masih terus melanjutkan orasinya, dan untuk poin tuntutan yang setidaknya ada 11 tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan bertanya langsung kepada salah satu ketua BEM yang tergabung dalam aliansi BEM-SI. Salah satunya adalah ketua BEM dari Universitas Andalas, ada di Irwansyah di sini. Jadi boleh saya konfirmasi terlebih dahulu, ada berapa masa aksi yang ikut dalam aksi Indonesia Cemas hari ini? Oke, baik, jadi kisaran masa aksi pada hari ini berkisar sekitar 500 orang lebih dari berbagai aliansi kampus, aliansi BEM seluruh Indonesia, mahasiswa kampus yang ada di seluruh Indonesia, dan juga hadir masyarakat sipil untuk membersamai menyuarakan keresahan yang terjadi di pelosok-pelosok negeri yang terjadi pada hari ini. 11 poin tuntutan tersebut apa saja, boleh disebut? Poin tuntutan adalah yang ini menjadi keresahan aspirasi dari pihak yang berwenang. Kemudian terhadap pemerintah untuk kemudian tidak melakukan tindakan intimidasi, represi kepada kita mahasiswa atau kepada rakyat Indonesia yang menyuarakan kebenaran atau menyuarakan pendapat di muka umum, karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Di antaranya revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, ada pasal 93 yang dimana kita melihat pada hari ini banyak yang bisa menjadi tersangka dengan proses hukum acara pidana di pengadilan yang harusnya begitu ketat dan begitu masif dan begitu proses hukumnya, tapi dirubah oleh mereka dengan begitu sewenang-wenangnya sehingga siapapun bisa menjadi tersangka atau pelakunya. Kemudian di antara itu kita juga mengebut dan juga menyampaikan untuk disahkan, ketika itu dibahas itu akan menjadi hal fundamental dan akan menjadi pendukung dan juga akan menjadi pemantik bagi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita membawa suara dari pelosok daerah, ada RUU masyarakat adat. Lihat terjadi kali tanah-tanah sengketa yang dimana masyarakat kecil tertindas, orang kaya yang menguasai tanah tersebut. Dan diantaranya kita juga tidak lupa adanya revisi undang-undang yang sudah disepakati, undang-undang TNI, yang hari ini kita tetap suarakan untuk membatalkan hal tersebut, karena kita membawa tagline dan juga menyampaikan di tuntutan untuk pukul mundur pihak TNI kembali ke barak, tidak harus mengikut campuri, tidak usah mengikut campuri instansi pendidikan, seperti itu. Baik, ini artinya juga ada output yang diinginkan untuk kemudian bisa bicara langsung, menyampaikan langsung pada pemerintah. Tapi saya juga harapkan semoga aksi ini berjalan dengan kondusif begitu ya. Teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan orasinya tanpa harus ada benturan dengan polisi. Selamat kembali berorasi dan hati-hati. Itu tadi Cynthia, 11 poin tuntutan yang disampaikan oleh BEM-SI terhadap pemerintah yang memang harapannya hari ini outputnya adalah bisa disampaikan langsung ke pemerintah tanpa adanya benturan baik itu dengan aparat ataupun juga dengan pihak lainnya. Kembali ke Anda di studio, Cynthia. Baik, terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Kita ke informasi lain, Saudara. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengatakan siap berkantor dimanapun sesuai arahan dan perintah Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan Wapres Gibran saat melakukan kunjungan kerja di Riau.
Wapres menyatakan siap bertugas dimanapun sesuai arahan yang disampaikan. Wapres sempat menyinggung sejumlah arahan yang sempat menyebut dirinya akan berkantor di Papua hingga berkantor di IKN. Tapi kemarin sudah terkatakan oleh Ibu Kepala BMKG menyampaikan bahwa kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Ya yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN. Kami menunggu perintah presiden dan sebagai pembantu presiden harus siap untuk. Dan kalau saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Menteri Sekretaris Prasetyo Adi menepis soal rencana Wapres Gibran Rakabuming akan berkantor di IKN. Meski demikian, menyatakan menerima apapun masukan soal IKN. Saat ini otorita IKN tengah mengejar target pembangunan sesuai perencanaan. Kan tadi sudah saya jelaskan, IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu. Ya. Sekarang Kepala Otorita IKN dengan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan target dari pemerintah. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir selepas jeda. Di antaranya informasi yang akan kami hadirkan jelang final Piala AFF, pelatih Vietnam incar kemenangan lawan Timnas di Stadion GBK. Ulasannya kami hadirkan usai jeda.